State function yang ketiga adalah next day. Next day ini digunakan untuk apa sih? Semisal, hari ini adalah hari Kamis, dan seorang karyawan akan mengikuti rapat setiap hari Kamis di setiap minggunya. Nah, kita mau tahu nih, hari Kamis pada minggu depan itu tanggal berapa? Maka, langsung saja kita ketikkan statementnya. Select. Kita akan menampilkan nama karyawan, maka first name, nama karyawan. Untuk nama kolomnya, lalu gunakan fungsi next day karena kita ingin mengetahui hari Kamis minggu depan itu tanggal berapa, maka kita gunakan this date karena kita mau tahu bahwa Kamis minggu depan tanggal berapa sejak hari Kamis hari ini, maka this date. Setting Apex menggunakan bahasa Inggris, maka kita gunakan Kamis dalam bahasa Inggris, Thursday. Kita beri nama kolomnya tanggal rapat. Karena first name ada di tabel employees, maka kita gunakan from employees. Lalu saja kita run. Nah, maka tanggal rapatnya adalah tanggal 28 Mei 2020. Hari Kamis hari ini adalah tanggal 21 Mei 2020. Berarti seminggu selanjutnya adalah tanggal 28 Mei 2020. Function yang keempat adalah last day. Sesuai dengan huruf awalnya yaitu last, yang artinya terakhir. Maka, last day adalah tanggal terakhir dari bulan tersebut. Semisal, hari ini adalah tanggal 16 Mei 2020. Maka, last day dari 16 Mei 2020 adalah 31 Mei 2020. Last day ini digunakan untuk apa sih? Contohnya, seorang karyawan akan digaji apabila ia telah bekerja selama lebih dari 20 hari sejak pertama kali dia masuk. Langsung saja, kita praktekkan. Select. Kita akan menampilkan nama karyawannya, first name. Kita beri nama kolomnya nama karyawan. Lalu kita gunakan function last day. Hire date. Karena kita ingin mengetahui tanggal terakhir dari hire date-nya. Untuk mengetahui berapa hari karyawan itu telah bekerja, maka kita gunakan operasi hitung pengurangan. Dikurangi hire date dan kita beri nama lama bekerja. Karena first name dan hire date berada di tabel employees, maka kita gunakan from employees. Kita juga ingin mengetahui karyawan mana yang telah bekerja lebih dari 20 hari, maka kita gunakan where.
last day, hire date, dikurangi hire date, lebih dari 20. Langsung saja kita run. Maka dari statement tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa karyawan yang telah bekerja lebih dari 20 hari sejak pertama kali dia masuk, ada 5 karyawan, yaitu Shelly, William, Peter, Alexander, dan Diana. Date function yang kelima adalah round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan tanggal ke atas maupun ke bawah. Semisal, suatu tanggal akan dibulatkan berdasarkan bulannya. Apabila itu merupakan tanggal 1-15, maka akan dibulatkan ke bawah, yaitu ke tanggal 1 di bulan yang sama. Apabila tanggal tersebut adalah tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 31, maka akan dibulatkan ke atas ke tanggal 1 di bulan selanjutnya. Sedangkan apabila kita membulatkannya berdasarkan tahun, maka bulan pertama atau bulan ke-1 sampai bulan ke-6 akan dibulatkan ke bawah, yaitu ke tanggal 1 Januari di tahun yang sama. Tetapi apabila bulannya adalah bulan ke-7 sampai bulan ke-12, maka akan dibulatkan ke atas, yaitu ke tanggal 1 Januari di tahun selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, mari langsung kita praktekkan. Misal, kita ingin mengetahui masa akhir jabatan dari karyawan yang bernama Stephen. Maka, kita lakukan select. First name. Kita beri nama kolomnya nama karyawan. Untuk memudahkan kita tahu bagaimana round itu bekerja, maka kita tampilkan si state-nya. Lalu kita gunakan fungsi round untuk mengetahui akhir masa jabatan dari seorang karyawan bernama Stephen sejak hari ini. Round state kita akan membulatkannya berdasarkan bulannya, jadi kita menggunakan month. Apabila kita ingin membulatkannya berdasarkan tahun, maka kita bisa ganti month ini menjadi year. Lalu kita beri nama kolomnya masa akhir jabatan. Karena first name ada di tabel employees, maka kita gunakan from employees. Dan karena kita hanya ingin tahu karyawan yang bernama Stephen saja, maka kita gunakan where first name dengan Stephen. Langsung saja kita run.
Maka dari statement tersebut, kita dapat mendapatkan informasi bahwa karyawan bernama Steven, masa akhir jabatannya sejak hari ini adalah tanggal 1 Juni 2020. Hari ini adalah tanggal 21 Mei 2020. Kita menggunakan fungsi round untuk membulatkannya ke atas berdasarkan bulannya. Maka 21 Mei 2020 akan dibulatkan menjadi 1 Juni 2020. Pada fungsi round, proses pembulatannya adalah kita lihat dulu harinya. Harinya adalah tanggal 21. Apabila tanggal 1 sampai 15 akan dibulatkan menjadi tanggal 1 Mei 2020. Tetapi apabila tanggalnya dimulai dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 31 Mei akan dibulatkan menjadi 1 Juni. Sehingga karena tanggal 21 Mei itu lebih dari tanggal 15, maka akan dibulatkan ke atas, yaitu tanggal 1 Juni 2020. Date function yang keenam adalah trunc. Round dan trunc sama-sama digunakan untuk membulatkan tipe data date. Perbedaannya adalah trunc digunakan untuk membulatkan tipe data date ke bawah. Jadi, semua tanggal akan dibulatkan menjadi tanggal 1. Tetapi harus dilihat dulu, itu berdasarkan bulan atau berdasarkan tahun. Apabila berdasarkan bulan, contohnya adalah semisal hari ini adalah tanggal 24 Mei 2020. Maka, apabila menggunakan fungsi trunc, 24 Mei 2020 akan dibulatkan menjadi 1 Mei 2020. Apabila berdasarkan tahunnya, maka tanggal 24 Mei 2020 akan dibulatkan menjadi tanggal 1 Januari 2020. Yang perlu selalu diingat adalah trunc akan membulatkan tipe data date ke bawah, ke tanggal 1. Tinggal kita lihat berdasarkan bulan atau berdasarkan tahunnya. Dan selalu dibulatkan di bulan atau tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan saja. Kita akan menggunakan fungsi trunc ini ke hire date pada tabel employees. Pertama, kita akan menampilkan nama karyawannya terlebih dahulu. Maka, select first name, kita beri nama kolomnya nama karyawan, lalu kita akan menampilkan hire date, dan kita akan menggunakan fungsi trunc pada hire date-nya. Lalu kita akan melihatnya berdasarkan bulan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah month. Karena first name dan hire date dari tabel employees, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, maka kita gunakan from employees. Langsung saja kita run. Oh ya, untuk memudahkan run, kalian bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl dan Enter tanpa harus klik tombol run pada Apex. Dari statement tersebut, kita dapat mendapatkan informasi
bahwa Stephen dengan hire date 17 Juni 1987, apabila hire date-nya kita pakai fungsi trunk berdasarkan bulan, maka 17 Juni 1987 akan dibulatkan menjadi 1 Juni 1987. Apabila ini dibulatkan menggunakan trunk berdasarkan tahun, 17 Juni 1987 akan dibulatkan menjadi 1 Januari 1987. Ingat ya, dibulatkan ke bawah pada tahun atau bulan yang sama. Sekian praktikum date function dari saya. Selamat mencoba, selamat belajar, stay at home, stay healthy, dan tetap semangat.